Materi disajikan secara jelas disertai dengan contoh soal dan pembahasan yang lengkap. Simak video ini sampai selesai. Menurut teori asam basa Arrhenius seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya bahwa tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan bergantung pada konsentrasi ion H+ dan ion OH- yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah ion H+ yang dihasilkan maka suatu larutan akan bersifat semakin asam dan semakin banyak jumlah ion OH- yang dihasilkan maka suatu larutan akan semakin bersifat basa. Lalu bagaimanakah hubungannya dengan pH? Ya, pH merupakan skala derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasamannya atau kebasaan suatu larutan. pH mempunyai skala 1 sampai dengan 14 di mana larutan asam akan memiliki pH kurang dari 7, larutan basa memiliki pH lebih dari 7, adapun larutan yang memiliki pH tepat 7 tergolong dalam senyawa netral. Jadi untuk larutan asam semakin asam suatu larutan maka pH-nya akan semakin rendah dan untuk basa semakin basa suatu larutan maka pH-nya justru akan semakin tinggi. Berdasarkan kekuatannya asam dan basa dibagi menjadi 4 yaitu asam kuat, basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang asam kuat, basa kuat dan asam lemah dan basa lemah. Bagaimana menghitung pH dari larutan asam kuat dan basa kuat? Asam kuat adalah larutan asam yang terionisasi sempurna jika dilarutkan di dalam air sehingga memiliki derajat ionisasi atau alfa 1. Berikut ini adalah contoh senyawa-senyawa yang tergolong dalam asam kuat. Ada asam klorida, asam sulfat, asam nitrat maupun asam klorat. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung pH larutan asam kuat. Untuk menghitung pH suatu larutan asam, kita bisa menggunakan rumus pH min log konsentrasi H+, di mana konsentrasi H+ A kali Ma. A merupakan valensi asam atau jumlah ion H+ yang dihasilkan ketika larut dalam air. Dan Ma adalah konsentrasi larutan asam atau molaritas larutan asam yang dapat dicari dengan menggunakan rumus M mol per volume larutan dalam liter atau M gram per mister kali 1000 per ml volume. Untuk lebih memahami tentang perhitungan pH asam kuat, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Soal nomor 1, tentukan harga pH dari larutan H2SO4 0,05 m. Untuk menentukan pH H2SO4, kita terlebih dahulu harus menentukan konsentrasi ion H+-nya dengan menggunakan persamaan konsentrasi HO sama dengan A kali Ma valensi asam dikali dengan konsentrasi asamnya. Konsentrasi asam atau molaritas asamnya sudah diketahui ya. Sebesar 0,05 molar, kemudian H2SO4 terionisasi sempurna menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. H+ yang dihasilkan sejumlah 2 sehingga nilai valensi asamnya adalah 2 maka konsentrasi ion H+-nya sama dengan valensi asamnya 2 dikali konsentrasi asamnya 0,05 molar sama dengan 0,1 molar atau 10⁻⁻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 ⁻
H sama dengan min log konsentrasi H plus, min log 10 pangkat min 1 hasilnya adalah 1. Selanjutnya soal nomor 2, larutan HNO3 yang dihasilkan dari 0,63 gram asam nitrat atau HNO3 dalam 250 ml larutan mempunyai pH sebesar berapa? Diketahui ARH1, N sama dengan 14, dan O 16. Larutan HNO3 merupakan larutan asam kuat, sehingga kita cari terlebih dahulu konsentrasi ion H plusnya dengan rumus A kali Ma, valensi asam kali konsentrasi asam, HNO3 terionisasi sempurna menjadi H plus dan NO3 min. Ion H plus yang dihasilkan 1 sehingga valensi asamnya adalah 1. Konsentrasi asam diperoleh dengan rumus M sama dengan gram per mR kali 1000 per mililiter larutan dan mR HNO3. Kita cari terlebih dahulu mR atau massa relatif. AN3 merupakan jumlah AR dari atom-atom penyusunnya yaitu 1 kali ARH, ditambah 1 kali ARN, ditambah 3 kali ARO, 1 kali 1, ditambah 1 kali 14, ditambah 3 kali 16 sama dengan 63.
sehingga molaritasnya diperoleh 0,63 gram dibagi 63 yaitu misternya kali 1000 per 250 ml larutan yaitu 0,01 kali 4 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Setelah kita tentukan valensi asam dan konsentrasi asamnya kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari konsentrasi ion H plus A kali Ma, A-nya adalah 1, Ma-nya atau konsentrasi asamnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Dan terakhir ion H plus dapat kita masukkan ke dalam rumus pH min log H plus, min log 4 kali 10 pangkat min 2 hasilnya 2 min log 4, bisa kita lihat polanya ya pangkatnya dimajukan ke depan ikuti dengan min log 4. Soal nomor 3 tentukan besarnya konsentrasi larutan HBr yang memiliki pH 2 min log 5. pH larutan HBr adalah 2 min log 5 sehingga konsentrasi ion H plusnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 larutan HBr terionisasi sempurna menghasilkan H plus dan Br min. Nah, di sini H plusnya yang dihasilkan adalah 1 sehingga valensi asamnya 1. Selanjutnya valensi asam dan konsentrasi H plus bisa kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi ion H plus sama dengan A kali Ma, 4 kali 10 pangkat min 2 sama dengan A-nya 1 kali Ma, jadi konsentrasi asamnya diperoleh 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita bahas tentang basa kuat. Larutan basa kuat adalah larutan basa yang terionisasi sempurna jika dilarutkan di dalam air sehingga memiliki derajat ionisasi atau alfa sama dengan 1. Adapun contoh senyawa-senyawa yang tergolong dalam larutan basa kuat diantaranya adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida, kalsium hidroksida, magnesium hidroksida, maupun barium hidroksida. Bagaimana menentukan pH suatu larutan basa kuat? Untuk menentukan pH suatu larutan basa, kita harus mencari terlebih dahulu yang namanya pOH dengan menggunakan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Setelah pOH diperoleh, barulah kita mencari pH dengan menggunakan rumus hubungan pH dengan pOH, yaitu pH dengan PO sama dengan 14, sehingga pH diperoleh 14 dikurangi pOH. Adapun konsentrasi ion OH- didapat dari rumus konsentrasi OH- sama dengan B kali Mb di mana B adalah valensi basa atau jumlah ion OH- yang dihasilkan ketika larut dalam air. Sementara Mb adalah konsentrasi basa, molaritas basa yang diperoleh dengan rumus molaritas sama dengan mol per volume larutan atau molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Dan untuk lebih memahami perhitungan tentang pH larutan basa kuat ini perhatikan contoh-contoh soal. Berikut soal nomor 1 tentukan pH dari larutan NaOH 0,03 m sebanyak 500 ml. NaOH merupakan larutan basa kuat sehingga untuk menentukan pH-nya terlebih dahulu, kita tentukan konsentrasi ion OH- nya dengan rumus B atau valensi basa dikali dengan Mb konsentrasi basanya. NaOH terionisasi sempurna menghasilkan Na plus dan OH-. Di sini OH- yang dihasilkan sebanyak 1 sehingga valensi basanya adalah 1. Konsentrasi ion OH- nya diperoleh B kali Mb. B-nya 1, valensi basanya 1, konsentrasi basanya Mb-nya 0,03. Ada dalam soal, hasilnya adalah 3 molar sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 molar. Dari nilai konsentrasi OH- yang diperoleh kita belum bisa langsung menentukan nilai pH-nya, tetapi kita tentukan terlebih dahulu pOH-nya sama dengan min log konsentrasi OH- min log 3 kali 10 pangkat min 2, diperoleh hasil 2 min log 3. Nah selanjutnya kita hitung atau kita tentukan pH-nya 14 min pOH, 14 dikurang 2 min log 3, buka kurungnya kita buka 14 dikurang 2 ditambah log 3, hasilnya adalah 12 ditambah log 3. Paham ya? Soal nomor 2 larutan yang dihasilkan dari 0,56 gram kalium hidroksida atau KOH dalam 200 ml larutan mempunyai pH sebesar berapa?
KOH merupakan larutan basa kuat, jadi untuk menentukan pH-nya harus ditentukan terlebih dahulu konsentrasi ion OH-nya. Konsentrasi ion OH- sama dengan valensi basa dikalikan dengan konsentrasi basa. KOH sebagai larutan basa kuat terionisasi sempurna menjadi K+ dan OH-. Jumlah OH yang dihasilkan sebanyak 1, sehingga valensi basanya pun juga 1, mR. KOH diketahui 56 sehingga konsentrasi basa. Konsentrasi NaOH dapat dicari dengan gram per ml kali 1000 per mililiter larutan, gramnya 0,56, mR-nya 56 dikali 1000 per 200 sama dengan 0,01 kali 5 sama dengan 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2, ya dari valensi basa dan konsentrasi basa. Konsentrasi OH- dapat ditentukan B dikali MB1, valensi basanya 1 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 molar. Konsentrasi ion OH- sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2, maka pOH-nya sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2 hasilnya 2 min log 5 dan terakhir kita tentukan pH-nya, ya pH sama dengan 14 dikurangi pOH, 14 dikurangi 2 min log 5. Hasilnya adalah 12 plus log 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas perhitungan pH dari larutan asam lemah dan basa lemah. Simak video ini sampai selesai. Asam lemah adalah larutan asam yang ionisasi sebagian jika dilarutkan di dalam air, dan asam lemah memiliki derajat ionisasi lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Berikut ini adalah contoh senyawa-senyawa yang termasuk dalam asam lemah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menghitung pH dari asam lemah. Untuk menghitung pH suatu larutan asam, baik itu asam kuat maupun asam lemah, kita gunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi ion H+. Adapun konsentrasi ion H+ dapat dihitung dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali konsentrasi asam. Lalu jika data yang diketahui adalah derajat ionisasinya, maka konsentrasi ion H+ dapat dihitung dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan alfa atau derajat ionisasi kali konsentrasi asamnya. Dan persamaan ini bisa diturunkan menjadi alfa sama dengan akar Ka per Ma, di mana Ka adalah tetapan ionisasi asam, alfa adalah derajat ionisasi, Ma adalah molaritas asam yang bisa dicari dengan rumus mol per volume larutan atau gram per mR kali 1000 per mililiter larutan. Satu hal yang wajib diketahui untuk larutan asam lemah bahwa semakin besar nilai Ka, nilai pH akan semakin besar. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Soal nomor 1. Berapakah nilai pH dan derajat ionisasi dari larutan 100 ml HCN1M dengan Ka 4,0 dikali 10 pangkat min 10? Untuk mengerjakan soal perhitungan pH asam dan basa, kalian harus menghafalkan mana yang tergolong asam dan basa kuat atau asam dan basa lemah. Jika tidak, kalian bisa lihat jika dalam soal ada nilai Ka, berarti dia tergolong asam lemah, dan selanjutnya jika ada nilai Kb berarti dia basa lemah. Dalam soal diketahui nilai HCN sama dengan 4,0 kali 10 pangkat min 10. Jadi dia tergolong dalam asam lemah. Kita bisa gunakan rumus mencari konsentrasi ion H+-nya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma konsentrasi asamnya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, akar 4,0 kali 10 pangkat min 10 kali 1, jadi hasilnya adalah akar 4 kali 10 pangkat min 10. Berapa? Ya, 2 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita cari nilai pH-nya min log konsentrasi H+, min log 2 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5 min log 2. Kemudian untuk menentukan derajat ionisasinya kita bisa gunakan rumus konsentrasi ion H+ sama dengan alfa, atau derajat ionisasi kali konsentrasi asamnya Ma, sehingga derajat ionisasinya diperoleh konsentrasi ion H+ dibagi Ma. Masukkan nilai-nilainya, 2 kali 10 pangkat min 5 M dibagi 1 M sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Itu adalah nilai derajat ionisasi. Selanjutnya soal nomor 2, diketahui data dari beberapa larutan asam lemah berikut ini,
Tentukan urutan kekuatan asam dari data tersebut. Nah, jadi di sini ada 4 jenis asam lemah yang masing-masing memiliki nilai Ka. Ingat bahwa semakin besar nilai Ka sifat asam akan semakin relatif kuat. Tinggal kita pilih saja ya. Di antara keempat asam lemah tersebut, mana yang nilai Ka-nya paling besar berarti itulah yang paling tepat. Kita cek satu-satu. Yang paling besar nilai Ka-nya adalah 6,0 kali 10 pangkat min 4, jadi yang paling kuat adalah asam format. Kemudian di bawah 6,0 adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4. Nilai Ka dari asam nitrat, urutan ketiga adalah asam benzoat 6,3 kali 10 pangkat min 5. Dan terakhir adalah asam asetat dengan nilai Ka 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jadi urutan kekuatan asamnya adalah asam format lebih besar dari asam nitrat lebih besar dari asam benzoat dan lebih besar dari asam asetat. Paham ya? Selanjutnya soal nomor 3. Jika 0,1 m asam lemah Ha terionisasi dalam air sebesar 2%, maka harga tetapan asamnya adalah berapa? Diketahui nilai derajat ionisasinya adalah 2% atau 0,022 kali 10 pangkat min 2, kemudian konsentrasi asamnya adalah 0,1 m atau 10 pangkat min 1 m. Dalam soal yang diketahui adalah data derajat ionisasi dan konsentrasi asamnya, sehingga untuk menentukan harga tetapan asamnya dapat digunakan rumus alfa atau derajat ionisasi sama dengan akar Ka kali Ma. Untuk mempermudah dalam perhitungan kita bisa hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan semuanya dikuadratkan. Menjadi alfa kuadrat sama dengan Ka dibagi Ma. Selanjutnya masukkan nilai-nilainya alfa, 2 kali 10 pangkat min 2, kuadrat sama dengan Ka dibagi Ma-nya 10 pangkat min 1. Jadi Ka bisa diperoleh dengan 4 kali 10 pangkat min 4, kali 10 pangkat min 1. Harga Ka diperoleh 4 kali 10 pangkat min 5. Soal nomor 4. Jika larutan CH3COOH atau asam asetat mempunyai pH sama dengan 5 dan Ka 10 pangkat min 5 dengan Mr 60, maka massa CH3COOH dalam 1 liter larutan adalah? Diketahui nilai pH-nya adalah 5, jadi konsentrasi ion H+-nya diperoleh 10 pangkat min 5. Kemudian kita bisa masukkan konsentrasi ion H+ dengan Ka-nya pada rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Karena yang akan kita tentukan adalah massa dari CH3COOH, maka rumus Ma bisa kita ganti dengan gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Seperti pada soal sebelumnya, untuk mempermudah perhitungan maka kita akan menghilangkan akarnya dengan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, sehingga rumusnya menjadi konsentrasi H+ kuadrat sama dengan Ka kali gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Kita masukkan nilai-nilainya ya. 10 pangkat min 5 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 5 kali gram per 60 mr-nya kali 1000 per 1000 mililiter larutan atau 1 liter. Ya, hasilnya adalah 10 kali min 10 sama dengan 10 pangkat min 5 kali gram per 60. Kemudian dikalikan silang 10 pangkat min 10 kali 6 sama dengan 10 pangkat min 5 gram, ya. Jadi nilai gramnya atau massa CH3COOH-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 10, dibagi 10 pangkat min 5, hasilnya 6 kali 10 pangkat min 5. Sampai di sini paham ya? Selanjutnya kita bahas basa lemah. Apa itu basa lemah? Ya, basa lemah adalah larutan basa yang terionisasi sebagian. Jika dilarutkan dalam air, basa lemah mempunyai nilai derajat ionisasi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Adapun senyawa-senyawa yang tergolong dalam basa lemah diantaranya adalah amonia atau NH3, biasa disebut juga amonium hidroksida atau NH4OH. Kemudian ada aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali. Dan di sini ada besi 3 hidroksida atau FeOH 3 kali. Bagaimana menentukan pH suatu basa lemah? Sebelum menghitung pH suatu larutan basa, terlebih dahulu kita tentukan pOH-nya dengan rumus pOH sama dengan min log konsentrasi OH min.
Baru kemudian kita tentukan pH-nya 14, min pOH. Sementara itu konsentrasi ion OH- untuk larutan basa lemah dapat dicari dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb konsentrasi basa. Kemudian jika yang diketahui adalah data derajat ionisasinya, maka konsentrasi ion OH- dapat dicari dengan rumus alfa atau derajat ionisasi kali Mb konsentrasi basa, dan persamaan ini bisa diturunkan menjadi alfa sama dengan akar Kb per Mb, di mana Kb adalah tetapan ionisasi basa. Mb adalah molaritas basa yang dapat dicari dengan rumus mol per volume larutan atau gram per mr kali 1000 per mililiter larutan. Kemudian alfa adalah derajat ionisasi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Soal nomor 1, larutan AlOH 3 kali 0,1 m memiliki nilai Kb sebesar 2,5 kali 10⁻⁻⁶. Tentukan nilai pH-nya. Perhatikannya, pada soal diketahui data nilai Kb dari AlOH 3 kali, jadi dapat kita tentukan jika senyawa ini tergolong dalam basa lemah. Kemudian untuk menentukan pH-nya kita tentukan terlebih dahulu berapa konsentrasi ion OH-nya menggunakan rumus akar Kb kali Mb. Kita masukkan nilai-nilainya ya. Konsentrasi OH- sama dengan akar 2,5 kali 10⁻⁻⁶ dikalikan dengan 10⁻⁻⁴. Kemudian untuk mempermudah perhitungan, ya 2,5 kali 10⁻⁻⁶ bisa kita ubah menjadi 25 kali 10⁻⁷. Kenapa? Ya agar lebih mudah untuk diakarkan, akar 25, akar sama dengan 5, selanjutnya menjadi akar 25 kali 10⁻⁸, hasilnya 5 kali 10⁻⁴, lalu bisa kita tentukan pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi ion OH-, min log 5 kali 10⁻⁴, hasilnya adalah 4 min log 5 dan terakhir kita tentukan pH-nya. pH sama dengan 14 min pOH, 14 dikurangi 4 min log 5, tutup kurungnya kita buka, menjadi 14 min 4 plus log 5, dan hasil akhirnya adalah 10 plus log 5. Selanjutnya soal nomor 2, suatu basa lemah LOH mempunyai pH 10 plus log 5. Jika Kb LOH adalah 2,5 kali 10⁻⁵, maka tentukan konsentrasi basa tersebut. Ya diketahui pH-nya adalah 10 plus log 5, sehingga pOH dapat dicari dengan 14 min pH, 14 min 10 plus log 5, 14 min 10, min log 5 kurungnya dikeluarkannya, kemudian hasilnya adalah 4 min log 5, dari nilai pOH tersebut dapat ditentukan konsentrasi ion OH-nya yaitu 5 dikali 10⁻⁻⁴. Dan terakhir kita tentukan konsentrasi basa dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Untuk mempermudah dalam perhitungan mencari Mb, kita bisa hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Rumusnya menjadi konsentrasi OH- kuadrat sama dengan Kb dikalikan dengan Mb. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. OH- 5 kali 10⁻⁴ kuadrat sama dengan 2,5 kali 10⁻⁵ kali Mb ya, dikuadratkan ya, 25 kali 10⁻⁸. Sama dengan 2,5 kali 10⁻⁵ kali Mb, sehingga konsentrasi basanya, Mb-nya sama dengan 25 kali 10⁻⁸ dibagi 2,5 kali 10⁻⁵, hasilnya 10 kali 10⁻⁻3. 10⁻⁻2 atau 0,0,1 m, sampai di sini paham ya? Soal terakhir, soal nomor 3, sebanyak 0,25 mol gas NH3 atau amonia dilarutkan dalam 500 ml air dan terionisasi 1% dalam larutannya. Tetapan kesetimbangan basa larutan NH3 tersebut adalah berapa? Diketahui mol gas NH3 sebesar 0,25 mol, kemudian volumenya,
volume larutannya 500 ml atau 0,5 liter dan alfa atau derajat ionisasinya 1%, 0,01 atau 10⁻². Dari data yang diketahui mol volume dan derajat ionisasi, kita bisa menentukan tetapan kesetimbangan basa atau KB-nya menggunakan rumus alfa sama dengan akar KB di bagian MB, seperti pada soal sebelumnya ya. Untuk menghilangkan akarnya kita kuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan, rumusnya menjadi alfa kuadrat sama dengan KB dibagi MB, lalu kita masukkan nilai-nilainya ya. Alfa 10⁻² kuadrat sama dengan KB dibagi M. M adalah molaritas dari basa, bisa dicari dari mol per volume, 0,25/0,5. Menjadi 10⁻⁴ sama dengan KB dibagi 0,5. Kemudian untuk menentukan KB-nya dikalikan silang, 0,5 dikali 10⁻⁴, hasilnya 5 kali 10⁻⁵. Bagaimana, insya Allah paham ya? Selesai sudah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.